Ya, Bu Andi Des Ya, sudah berikan wejangan untuk Assalamualaikum teman-temannya. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu, Pak Ibu Arhan Andi Des Firdaus, sudah SIP sampaikan selaku wejangan-wejangan ke penguji. teman-temannya. Yang saya hormati Pak Muiz Jangan terkata-kata SHMM mesin. selaku coach. Dan juga yang Ibu saya Andi Des hormati sudah Ibu sampaikan Hasnia SKM. masukan-masukan ke Selamat temannya. Kalau bergabung, saya mesti ucapkan ini, selamat mesti datang. ini pada saat di ruang kajian, Eh, Alhamdulillah pada lagi-lagi siang tips. hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Zoom meeting seminar rancangan Selamat aktualisasi siang Ibu oleh Yunis. Bapak Ini Satria Maron kata Disti Ginting SGZ. Untuk selanjutnya yang akan mengatur jalannya seminar akan kami serahkan kepada Pak selamat siang Coach Ibu Nuraida. Pak Muiz Dalam yang akan jumlah bertindak saya sebagai bagikan moderator. hal yang praktis ini. Untuk itu Silakan kepada dulu Bapak Pak Coach Ibu waktu Rahma. dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Host. Pak Anca memberikan waktu kepada saya dan Pak Satria guna pelaksanaan daripada presentasi rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Ini peserta terakhir untuk kita. Nah, tentu saja lebih maksimal lagi kayaknya ya. Baik, terima kasih. Selamat datang Bu Mentor, Ibu Hasnia, ya bergabung bersama kami ya untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi oleh Pak Satria. Baik, Pak Satria, sebelum mempresentasikan paparan ini hanya nama saja atau perkenalan identitas langsung kepada isu, gagasan, dan kegiatan. Kegiatan pun itu baca saja kegiatannya, tahap kegiatan, dan keterkaitan lain. Karena kita tahu persis bahwa semalaman Pak penguji ini dia sudah baca, sehingga tidak perlu lagi dibacakan banyak-banyak. Ya. Dia sudah tahu persis mana letak kelemahan-kelemahannya atau di mana yang harus ditempel. Kira-kira seperti itu. Yang bocor-bocor mesti dia tempel sebentar. Nanti sebentar siapkan alat tulisnya ya Pak Satria. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Untuk itu kami silakan Pak Satria untuk memulainya maksimal 15 menit ya. Ke depan lihat-lihat jamnya dulu ya. Jangan sampai kelewat. Silakan di share screen kemudian direkam. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk moderator Pak Muiz. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu yang terhormat Pak Arhan Firdaus sebagai penguji, Pak Muiz sebagai coach, dan Ibu Hasnia sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Satria Marondisti Ginting, bekerja di Puskesmas Nasarara. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya ambil yaitu judulnya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Nasarara, Kota Palu. Mungkin langsung ya, gagasannya itu core isu yang pertama itu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Nasarara. Gagasan penyelesaian isu itu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang ASI eksklusif melalui penyuluhan dengan metode demonstrasi di wilayah kerja Puskesmas Nusarara, Kota Palu. Nah, adapun kegiatan dan tahap kegiatannya. Yang pertama itu kegiatannya itu konsultasi dan izin kepada mentor. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama menentukan jadwal konsultasi dan mempersiapkan bahan untuk konsultasi. Yang kedua, melakukan bimbingan kepada mentor. Yang ketiga, mencatat hasil bimbingan dari mentor. Yang keempat, meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan. Untuk tahap kegiatan kedua, itu melakukan pemetaan status ibu hamil. Kegiatannya itu pertama meminta izin kepada kepala puskesmas untuk melakukan pemetaan status ibu hamil dan menjelaskan prosedur dengan jelas. Yang kedua, berkoordinasi dengan bidan kelurahan. Untuk yang tahap ketiga, mengumpulkan data. Kegiatan yang ketiganya, pembuatan leaflet. Tahap kegiatannya itu mengumpulkan bahan materi pembuatan leaflet. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak Promkes untuk mendesain leafletnya. Yang ketiga, mencetak leaflet. Terus kegiatan keempat itu pembuatan kuesioner.
tahap kegiatannya itu menyiapkan bahan materi untuk kuesioner, yang kedua mendesain kuesionernya, yang ketiga mencetak kuesionernya. Untuk kegiatan kelima itu melakukan penyuluhan dengan metode demonstrasi. Nah, tahap kegiatannya itu yang pertama menentukan jadwal penyuluhan dan koordinasi dengan bidan kelurahan. Untuk yang kedua, menyiapkan bahan penyuluhan. Yang ketiga, memberikan pretest sebelum melakukan penyuluhan. Yang keempat, melakukan penyuluhan kepada ibu hamil. Yang kelima, memberikan post-test. Untuk tahap yang terakhir, itu evaluasi kegiatan. Adapun tahap kegiatannya mempersiapkan bahan evaluasi kegiatan. Yang kedua, menilai hasil kegiatan. Yang ketiga, mencatat dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor. Nah, di mana dari semua kegiatan ini saya aktualisasikan dengan nilai-nilai yang ada seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan saya terapkan nilai-nilai juga manajemen ASN, pelayanan publik, dan work of government. Di sini saya buat jadwal kegiatan untuk rencana 1 bulan ke depan. Yang pertama itu melakukan konsultasinya mulai tanggal 28 sampai 30, ada melakukan pemetaannya itu mulai tanggal 1 sampai 3, membuat media cetak berupa leafletnya mulai tanggal 5 sampai tanggal 7, untuk membuat kuesioner pretestnya itu mulai tanggal 8 sampai 10. Untuk melakukan penyuluhannya itu mulai tanggal 12 sampai 24. Melakukan kegiatan evaluasinya mulai tanggal 1 sampai 2. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Satria telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya, dan tentu saja kita harapkan untuk bisa lebih sempurna lagi. Untuk itu waktu diberikan ke Ibu Mentor, beri penguatan dan beri dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipresentasikan tadi oleh Pak Satria. Untuk itu kami beri waktu 5 menit Bu Mentor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku mentor sebenarnya sangat mengapresiasi, terutama yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak coach dan tim penguji. Selamat sore Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga terlaksana kegiatan ini. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi tentang isu yang diangkat oleh saudara Satria Maron, yaitu tentang peningkatan pengetahuan ibu hamil pada ASI eksklusif pada ibu hamil. Terus terang di puskesmas kami ini, sekadar informasi saja ya Pak, puskesmas kami ini masih beroperasi tahun 2018, jadi masih termasuk baru di wilayah kita. Kemudian adapun wilayah kerja Puskesmas Nusarara itu adalah Kelurahan Pengau, Paluti, dan Tavanjuka. Memang secara garis besarnya tingkat pendidikan dan perekonomian di kelurahan kami itu memang masih sangat rendah. Otomatis pemahaman tentang ASI eksklusif, bahwa pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada kepada bayi itu masih sangat kurang. Jadi saya sangat mengapresiasi mengapresiasi dengan isu yang diangkat oleh saudara Satria ini. Karena terus terang di wilayah kerja kita ini jumlah daripada stunting itu sangat tinggi, karena ini berkaitan juga dengan penyakit stunting sangat tinggi. Kemudian gizi buruk kita di sini itu berjumlah kurang lebih 4 orang. Jadi ini sangat mempengaruhi ya tentang ASI eksklusif. Dari perawat sebenarnya ASI eksklusif ini terproduksi itu sejak ibu tersebut pada saat hamil. Jadi kadang yang kita dapatkan di sini Pak, masyarakat itu kadang tidak mengetahui, kadang
kenapa ibu tidak ibu anaknya tidak disusui? Kendalanya biasa mereka bilang produksi ASI saya sangat kurang atau tidak ada. Berarti ini menguatkan sebenarnya pemahaman ibu hamil itu sangat kurang. Jadi sebaiknya kita mengedukasi kepada masyarakat sehingga kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara untuk memproduksi ASI itu. Diawali dengan perawatan payudara, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk merangsang produksi ASI itu lebih banyak. Jadi saya sangat mendukung dengan apresiasi ini dengan isu yang diangkat oleh saudara Satria ini. Jadi saya berharap ke depannya bagaimana saudara Satria ini bisa berinovasi, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa paham dengan pentingnya ASI eksklusif karena sangat berdampak bagi pertumbuh kembang daripada si bayi atau si anak, itu bisa merusak generasi berikutnya. Karena dari statusnya kita jumlah stunting itu sangat tinggi di puskesmas wilayah kerja ini. Jadi saya harap Satria Maron bisa berinovasi dan mengaktualisasikan, jangan hanya sampai di sini saja, seperti itu. Mungkin cuma itu dari saya, Pak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Hasnia memberikan beberapa hal latar belakangnya sehingga jangan sampai hanya di sini ya Pak Satria ya. Nah, perlu saya sampaikan Pak Penguji bahwa kami sejak coaching kemarin itu begitu Pak Satria punya rancangan ini ditampilkan, hampir semua teman-teman kelompok itu senyum Pak, karena melihat atraksinya. Saya sendiri jadi saya bilang hati-hati Pak Satria ya, Anda kan laki-laki membuat satu atraksi terhadap ASI eksklusif. ASI kan air susu ibu. Nah jadi lucu di kelompok kami kemarin Pak. Namun demikian dia sudah jelaskan bahwa bukan seperti itu ya. Saya katakan saya biar pegang alatnya saja ya, alat pompanya, jangan yang lain-lain. Itu. Jadi ini kan atraksi saya jadi, tapi begitu dia jelaskan jadi terengah-engah kita, oh ternyata seperti itu. Baik, saya kira itu awalnya. Silakan Pak Penguji untuk lebih mendalami lagi bagaimana aksi eksklusif itu yang akan diatraksikan nanti oleh Pak Satria. Untuk itu kami silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Satria Maron Distri Ginting dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat bagaimana keadaan di Puskesmas Nosorara. Ini di jauh juga ini. Tapi lurusan rumah dapat itu sekitar 15 menitan. Tadi sudah memberikan penguatan serta dukungan juga Bu Mentor. Nanti mohon bantuan Ibu Mentor pada saat Pak Satria ini melaksanakan kegiatan atau tahapan konsultasi, bimbingan atau konsultasi. Mohon Ibu memberikan saran masukan, kemudian memberikan penguatan serta dukungan dan terutama persetujuan dari kegiatan ini agar Pak Satria ini mudah dalam pelaksanaan kegiatannya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mentor, saya ucapkan sekali lagi. Kemudian ini menarik ya, saya dari tadi ini sebenarnya mau ketawa tapi takut dosa. Jadi bukan peserta saja yang mau tertawa ini kalau ASI. Kemarin juga saya dapatkan ASI ini, kalau saya tidak salah yang di Ampana, ya. Tapi cewek yang angkat ini. Dan dia ada prakteknya untuk memijit payudara. Nah, saya pun di situ menawarkan kalau butuh bantuan hubungi saja penguji, nanti saya datang. Ya, siapa tahu kan buka lowongan gitu, ya kan? Atau buka apa sih namanya relawan, ya kan? Mau butuh relawan, penguji siap. Saya rasa coach juga siap kok. Apalagi yang di bawah ini, saya punya host yang di bawah ini. Ini host saya biasa jagonya ini terkait dengan ASI ini, ya.
Apalagi kalau ada pasien yang kurang ASI, suruh saja dibawa. Tidak usah pakai alat. Langsung keluar. Dia datang langsung keluar itu ASI. Jadi ASI-nya itu tidak perlu dipompa. Kalau lihat Pak Anca, dia langsung keluar otomatis. Langsung meleleh. Ya. Itu siapa lagi yang dengar-dengar di sampingnya itu Pak Anca? Pak Rohandi, Pak. Aduh. Mau Itu saja nyelonong tuh. ya, Pak Pokoknya Rohandi. nguping saja. Kalau ada masalah ASI saja, sudah nguping semua ini. Laki-laki. Aduh, ini luar biasa ini. Ini memang ASI ini berat ini. Oke. Saya lanjut dulu. Lewati dulu disjoknya ya. Nanti kita sambung. Nanti saya terbuka lagi jahitan gusi saya ini. Karena ketawa-ketawa ini sudah 2 gusi saya terbuka jahitannya. Tinggal 1 penahannya. Saya lanjut terkait dengan Pak Satria untuk kesempurnaan dari sebuah laporan rancangan seminar ini. Ada beberapa saran masukan dari saya. Ya. Yang pertama terkait dengan cover. Tolong nanti dibicarakan dengan teman seangkatannya, bukan cuma kelompok ini, untuk mendesain sebuah cover yang mencirikan angkatan 7-9. Jadi seragam semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kata pengantar. Berikan tanggal. Ya. Kemudian masih ada kata nilai dasar aneka di dalam laporan ini. Di dalam aturan, di dalam modul, ataupun pedoman, itu tidak ada nilai dasar aneka atau nilai aneka. Yang ada adalah nilai dasar profesi SN yang tertuang dalam setiap mata pelatihan. Ada 5 mata pelatihan agenda 2 yang disingkat menjadi aneka. Bisa saja saya balik, akena ataupun istilah lain. Ya. Itu aneka itu hanya sebuah singkatan. Kemudian di kegiatan 5 terkait dengan evaluasi ya, kalau saya tidak salah. Iya. Kegiatan 6, Pak, kalau evaluasi. Sebentar. Kegiatan 5-nya di sini. Di sini kegiatan 5-nya ini pada saat melakukan penyuluhan dengan metode demonstrasi, ya ini berarti praktek menggunakan alat atau bagaimana ini? Iya, menggunakan alat, Pak. Tapi Atau langsung? Sebetulnya alatnya itu bukan alat pompa, tapi kita mendemonstrasikan itu bahwa ASI itu cukup ada media seperti susu kayak gitu, susu terus gelas ukur. Nah, jadi kita membandingkan usia yang 1 bulan itu ASI-nya sebetulnya segini saja, gitu, berapa mili gitu. Sebelum lebih lanjut penjelasannya, Iya, perjelas susu ini susu dalam bentuk apa? Susu real atau susu gelap? susu itu Pak, susu cair. Kaleng. Aduh, ini penguji saja ini sampai salah fokus ya. Dengan penjelasan Bapak ini. Perjelas itu. Susu ini susu apa ini? Susu ini banyak, susu cap sapi, susu cap kambing. Susu full cream, Pak. Oh, susu full cream. Ketawa. Ya, ada juga kata susu tawar ya. Oke, saya kurang bisa ini menahan ini. Di kegiatan 5 ya, tahapan 5 itu memberikan pre dan post testnya ya. Tapi di kegiatan sebelumnya itu adalah pembuatan kuesioner. Iya, Pak. Ya, jadi ini diperjelas pretest apakah kuesioner. Pre dan post test itu berbeda. Ya, kuesioner itu berbeda juga penilaiannya. Nah, biasanya yang menggunakan pre dan post test guru, tapi tidak masalah kalau mau digunakan siapa saja, apalagi tenaga kesehatan tidak ada masalah. Kalau perbedaannya pre dan post test itu, pre itu mengukur tingkat kemampuan awal. Ya. Jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, metode ataupun segala macam, itu kita lakukan pre-test dulu. Mengukur sejauh mana pemahamannya. Kemudian baru kita berikan penyuluhan, penjelasan, praktek mungkin. Ya, kalau praktek undang saya.
Kemudian setelah itu baru kita laksanakan post test Kawin untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahamannya. Setelah kita lakukan penyuluhan atau penjelasan, sehingga ada perbandingan antara after before-nya. Ya. Nah, kalau kuesioner itu bisa saja. Dia langsung kita lihat hasil akhirnya. Kuesioner berarti kita harus buatkan indikator-indikatornya. Nah, setelah kita lakukan penyuluhan atau sosialisasi, kita buatkan atau kita berikan kuesioner kepada pasien. Nah, kita isi sejauh mana pemahaman pasien terkait dengan ASI. Misal, kita buat mengerti, sangat mengerti, kurang mengerti, atau bagaimana, tinggal dia main checklist saja nantinya. Nanti berdasarkan checklist itu, baru kita susun sejauh mana pasien yang kita jelaskan itu mengerti. Nah, kalau masih banyak yang belum mengerti atau masih ada yang belum paham, itu menjadi rencana tindak lanjut nantinya. Ya, bagaimana metode selanjutnya untuk lebih memahami pemahaman dari pasien seperti itu, atau dari ibu hamil ini, ibu yang menyusui. Saya kalau dengar-dengar menyusui ini kayak pengen menyusui lagi. Maksudnya kembali waktu masih masa kecil, bukan yang sekarang. Kalau sekarang agak susah, ya. Kecuali ya yang di bawah saya agak susah. Kalau saya peserta saya belum nikah itu, Pak. oh belum nikah. Belum. Aduh. Umur berapa sekarang Pak Satria? 26, Pak. 26. Saya menikah umur 25. Cepat-cepat lah. Ya. Ya, Pak. Cepat. Biar bisa langsung praktek langsung. Tidak menggunakan alat lagi, ya. Kalau praktek langsung itu biasanya lebih banyak asinya keluar. Cuman lebih boros. Biasanya bapaknya yang habisin daripada anaknya. Ini juga nanti jadi pertanyaan ini. Nanti kepada pasien ini, kalau cepat habis itu biasanya bapaknya itu. Bukan anaknya, ya. Mumpung ibu mentornya lagi menelpon, tidak dengar. Oke, yang selanjutnya untuk kesempurnaan dari laporan ini, ya, kata pengantar masukkan di dalam laporan ini sebagai bahan dasar kita mengutip, ya, karena tidak pure kita yang buat laporan ini, banyak kutipan-kutipan yang kita ambil. Daftar pustaka masuk, Bapak? Iya, daftar pustaka. Oh iya. Kemudian yang berikutnya, buatkan matriks, tabel matriks penggunaan nilai dasar profesi SN, agenda 2 dan agenda 3, kemudian matriks kontribusi terhadap visi misi, dan yang terakhir adalah matriks penguatan nilai organisasi. Ya. Kemudian catatan saya atau saran saya yang terakhir terkait dengan rencana aksi bela negara. Kemarin sudah dibuat di agenda 1, tolong itu masukkan di dalam laporan rancangan aktualisasi ini. Ya. Rencana aksi bela negara kalau berkaitan dengan kegiatan Bapak atau tahapan Bapak, tidak perlu Bapak buatkan lagi suatu kegiatan atau tahapan. Kalau tidak berkaitan, buatkan satu kegiatan tambahan khusus untuk rencana aksi. Satu saja ambil kegiatan di rencana aksi, masukkan di kegiatan aktualisasi. Ya. Kalau mau mudahnya, masukkan dia di tahapan. Baik itu kegiatan pertama, tahapan pertama, atau tahapan terakhir, atau di kegiatan terakhir, tahapan akhir, paling akhir. Sisanya dari rencana aksi bela negara yang sudah Bapak susun, kan ada beberapa itu. Ya, masing-masing kan beda-beda itu. Buat kegiatan rencana aksi bela negaranya. Nah, sisanya lengkapi dengan bukti, foto, ataupun video, tergantung dari output yang Bapak hasilkan nantinya. Semua akan saya cek kembali pada saat kita seminar aktualisasi. Ya, Pak Satria? Ya, Pak. Kemudian, lakukan konsultasi dengan coach dan mentor. Coach laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan yang Bapak sudah lalui. Lakukan pembimbingan, bisa melalui WA, telepon, ataupun Zoom meeting seperti ini. Ya, untuk memudahkan Bapak nanti dalam penyusunan laporan aktualisasi. Tanyakan kesediaan dari Pak coach-nya terkait dengan jadwalnya kapan, waktunya kapan. Karena sangat-sangat padat jadwal dari coach saya dan seluruh video suara yang ada di BPSDM, ya. Jadi tanyakan kesediaannya, jangan orang Inggris bilang atau orang Belanda bilang nejojo. Tahu nejojo? Tidak. Mendesak, ya, mendesak.
Jadi jangan seperti itu. Tunggu saja balasan dari coach atau video suaranya, ya. Kemudian lakukan juga konsultasi dengan mentornya, minta saran masukan, minta pendapat, kemudian dukungan serta persetujuan. Itu yang paling penting untuk memudahkan Bapak dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dukungan dan persetujuan, Bapak akan susah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Bapak punya suatu kewajiban di Kolapjar, yaitu melaporkan kegiatan mingguan atau laporan mingguan. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi Bapak harus melaporkan itu dan diupload setiap minggunya. Jaga kesehatan selama 30 hari kerja. Bapak berada di lingkup yang rawan terkena penyakit. Ya. Silakan menggunakan masker jika berada lebih dari satu orang di dalam ruangan, ataupun Bapak bertemu dengan pasien ataupun susu, ya, itu Bapak pakai masker. Ya, kalau saya ketemu yang begitu, saya pakai masker, pakai kacamata hitam supaya tidak ditahu saya. Oke, ini joke lagi. Ini karena ini jam-jam rawan, ya. Jam-jam terakhir ini jam-jam rawan. Jam-jam rawan buat penguji ini sudah lelah sekali karena saya hampir setiap hari menguji terus karena ini bersambung terus setiap harinya. Kecuali besok saya libur, dan besok itu liburnya di kantor sampai dengan malam. Libur menguji tapi kantor, ya. Hari Minggu pun saya gunakan untuk bekerja, luar biasa. Sama dengan Pak Anca itu. Pak Anca ini dedikasinya, dan Pak Muis apalagi. Ya. Terus sampai mana sudah tadi? Saya lupa, sudah lali sudah. Ya. Jaga kesehatan, lengkapi semua evidence dan bukti-buktinya. Pakai masker, jaga kesehatan. Karena ini akan berpengaruh ketika Bapak terkena COVID. Ini saya sudah sering sekali menjadi pengalaman yang buruk buat saya, ya. Ada peserta yang terkena sehingga menghambat proses pelatihannya. Jangan sampai nanti Bapak yang kena. Karena penyebaran COVID sekarang di Kota Palu lagi meningkat. Kemarin saya cek di 2 hari kemarin itu meningkat terus. Lebih dari 10 orang terus setiap hari, 15 ya, sampai 15 orang. Kemudian tetap semangat dan selamat beraktualisasi. Dan sekali lagi, karena jarak antara puskesmas dan rumah penguji cukup dekat, mungkin bisa calling-calling ketika membutuhkan relawan, apalagi praktek. Saya bersedia dan free, ya, tidak dibayar kalau saya. Kalau saya menguji begini saya dibayar. Kalau saya diundang menjadi relawan seperti itu, saya menyerahkan diri saya free. Dan bahkan pikiran saya kalau mau dibutuhkan saya serahkan, ya. Saya siap dibelah gitu. Pak Anca juga kalau mau nanti tinggal baku calling kita, Pak Anca, ya. Begitu juga Pak Muis. Tapi kalau saya utamakan penguji dulu. Karena di tangan penguji nilainya, ya kan? Tapi ya tidak ada masalah kalau diajak Pak Muis, karena Pak Muis yang membimbing Bapak, mengarahkan, ya kan? Jadi ya, tapi tetap nomor 1 penguji, ya. Selain penguji masih muda, penguji masih butuhkan itu, ya. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya kembalikan kepada coach, ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Muis yang sudah membimbing ke-11 peserta di rancangan aktualisasi ini. Sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan semua Pak Muis dalam kondisi yang sehat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, semangat, ya, agar terus membagikan ilmunya kepada kita semua dan bisa membagikan ilmu kepada teman-teman Latsar yang nanti akan mengikuti selanjutnya. Karena Pak Muis ini sudah lama sekali saya kenal, dan mantan atasan saya, mantan kasub saya dulunya, dan beliau banyak mengajarkan berbagai hal, dan beliau juga salah satu guru saya. Jadi jangan salah, kalau hal susu-susu tadi itu banyak ya saya belajar juga dari Pak Muis, ya. Karena di mana-mana yang tua lebih senior. Dan tentunya Pak Muis ini juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya di kantor tentunya. Jadi terima kasih banyak Pak Muis untuk semangat
dan kerja kerasnya dalam membimbing. Semoga menjadi pahala buat Pak Muiz dan menjadi kekuatan serta kesehatan buat Pak Muiz ke depannya. Terima kasih juga kepada Pak Anca ya, yang sudah membuka room ini dari pagi dan mendampingi mengatur lalu lintas peserta dan mentor keluar masuk dari ruang ujian. Sekali lagi keluar masuk ruang ujian ya, saya pertegas. Sehingga proses dari, nggak usah ketawa Pak Anja, seminar aktualisasi ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Terima kasih sekali lagi, semoga Pak Anja sehat dan semangat tetap membantu program-program yang ada di BPSDM dan khususnya yang ada di bidang saya Pak Anja. Ini tidak menghalangi dari tugas pokok di bidang Pak Anca. Terima kasih banyak. Saya ucapkan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya, dan luar biasa masih siang hari, sampai dengan siang hari ini masih bisa tersenyum, dibuat oleh penguji karena gara-gara Pak Satria semua ini, gara-gara angkat susu sudah begini sudah kejadiannya di siang-siang. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mentor atas partisipasinya. Semoga kita masih bisa bertemu di 30 hari mendatang dalam ujian seminar aktualisasi. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf ketika ada kata salah dari saya ataupun jokes yang berlebihan. Saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya masih normal, alhamdulillah 100%, 101%. Ya, jadi kalau hal-hal seperti itu penguji normal sekali. Dan langsung semangat tentunya. Susah kalau masih muda. Ya, Pak Muiz ya. Ya. Pak Muiz juga masih muda loh. Jangan salah. Satu doanya saya minta, Pak. Supaya apa? Ya. Satu doanya saya minta. Supaya Pak Muiz ini cepat-cepat kembali diberikan jodoh ya. Dan bisa kembali. Dan tentunya bisa melihat kembali susu-susu yang indah di pagi hari dan di malam hari. Maksudnya susu indah itu susu present plak, apa kita sudah dapat, Pak. Ya, jadi kita harus jernih terus pikirannya. Meskipun penguji mengarahkan ke arah-arahnya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Pak Muiz cepat-cepat. Amin. Jangan lama-lama Pak Muiz. Amin. Ya, saya saja yang sudah masih mau tambah. Untung tiada mah itu. Tipis-tipis boleh. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata atau perbuatan saya atau joke saya yang berlebihan, saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa ya. Sekali lagi semoga kita selalu di ruangan ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan tentunya dalam pekerjaan dan sehari-hari kita. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji. Penguji banyak 11 orang ini tidak bosan-bosannya berikan beberapa masukan yang sangat berharga. Kita tahu persis bahwa penguji kita ini adalah yang punya tanggung jawab terhadap Latsar dan P4. Nah, Latsar ini bagian dari beliau, kalau salah maka salah itu. Jadi makanya beliau apapun dia harus upayakan, usahakan bagaimana minimal mendekati kesempurnaan. Begitu Pak Satria ya. Ya, ini semua kita bawa walaupun kita hanya ada gurauan sedikit tadi, tapi itu semua bagian daripada kebahagiaan kita bersama. Ya. Baik, terima kasih Bu Mentor. Kita dampingi Pak Satria, kita sama-sama mendampingi, kita sama-sama mengawal dia sehingga jangan sampai salah dia berbuat nanti dalam prakteknya dia. Yang karena dia masih muda, dia belum menikah, salah praktek dia, bukan yang dia praktekkan dia melakukan lain-lain jalan. Nanti kalau ada prakteknya silakan Bu Mentor, kami bisa diundang kan penguji dan Pak host kita ini yang masih ganteng. Silakan, tidak apa-apa. Siap saja. Ya. Pak Satria ya. Oke deh. Terima kasih semuanya. Saya kira saya selaku coach membimbing 11 orang ini semoga bisa berhasil baik dan saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak host untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Muiz. Terima kasih Pak Arhan dan juga Ibu Mentor, Bu Wasnia. Mudah-mudahan harapan dari penguji, coach dan juga mentor dapat dipenuhi oleh peserta. Sedikit tambahan dari saya, waktu saya ini cukup banyak yang luang,
Jadi apabila ada panggilan, saya sangat siap untuk membantu. Ingat Ja, nomor 1 itu penguji. Siap, siapa? Stop straight. Ya, Stop dengan recording dulu, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop rekamnya dulu.